Bapak Alem H. Nainawa, seorang tokoh dan pemuka adat meninggal di usia 96 tahun pada tahun 2015, menuturkan bahwa nama Bajawa sebenarnya berasal dari Bajawa, yaitu nama satu dari antara 7 kampung di sisi barat kota Bajawa. 7 kampung yang disebut Nualimazua tersebut adalah Bajawa, Bongiso, Bokua, Boseka, Pigasina, Boripo dan Wakomenge. Nualimazua tersebut merupakan suatu persekutuan, Ulu Eko, yang dikenal dengan Ulu Atagae, Eko Tiwunitu. Nua Bajawa adalah kampung terbesar dari antara 7 kampung tersebut dan merupakan tempat tinggal Jawatai sebagai Zelfberturder atau raja pertama dan Pimole sebagai raja yang kedua. Mungkin karena itulah nama Bajawa lebih dikenal dari yang lainnya dan digunakan oleh Belanda sebagai nama pusat pemerintahan Onder Afdeling Ngada. Bajawa kemudian berubah menjadi Bajawa karena penyesuaian pengucapan terutama bagi orang Belanda ketika itu yang tidak bisa berbahasa daerah dengan benar. Dari aspek etimologi, kata Bajawa terdiri dari Ba, yang berarti piring, dan Jawa, yang berarti perdamaian. Jawa bisa berarti tanah Jawa. Sehingga, Bajawa, bisa berarti piring perdamaian, bisa juga berarti piring dari Jawa, sama seperti Pigasina, yang berarti pinggan dari Cina. Dataran di sebelah timur dari 7 kampung tersebut, yang kemudian menjadi pusat kota Bajawa, pada mulanya masih merupakan kebun ladang dengan banyak nama seperti Mala, Moraruma, Surizia, Umamoni, Padawoli, Ngedukelu, dan lain-lain. Kawasan gereja dan pastoran paroki MBC bernama Surizia, kawasan rumah jabatan Bupati, Mapolres dan kantor daerah lama bernama Moraruma, kawasan tangsi polisi dengan nama lain lagi, dan seterusnya. Berdirinya Bajawa sampai kemerdekaan Indonesia, tahun 1908 sampai tahun 1945, sunting. Bajawa dirintis oleh penjajah Belanda, pada tahun 1907 di bawah pimpinan Kapiten Christoffel. Setelah menguasai Larantuka dan Sika, Belanda mengadakan aksi militer untuk menguasai wilayah Ende, Ngada dan Manggarai. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1907, pasukan Christoffel tiba di Ende dan hanya dalam waktu sekitar 2 minggu berhasil mengalahkan Rapo Oja dari Woloare dan Marilonga dari Watunggere serta menguasai wilayah Ende. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1907, pasukan Christoffel mulai melakukan agresi militer ke wilayah Ngada. Sesudah pertempuran di Rowa, Sara, Mangulewa dan Rakalaba, pada tanggal 12 September tahun 1907 Bajawa menyerah. Di Bajawa pasukan Belanda menempati lokasi di pinggir Kali Waewoki, sekitar rumah potong hewan sekarang karena dekat mata air Waemude sebagai sumber air minum. Dalam waktu 3 bulan pasukan Christoffel berhasil menguasai seluruh wilayah Ngada dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember tahun 1907 seluruh wilayah Manggarai dikuasainya. Setelah pemberontakan Marilonga dapat dipadamkan pada tahun 1909 maka pada tahun 1910 seluruh wilayah Flores takluk kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda mulai mengatur pemerintahan yang pada mulanya bersifat militer di bawah pejabat militer yang disebut Gezageber, kemudian bersifat sipil di bawah pejabat sipil yang disebut controller. Kapiten Spurge yang menggantikan Christoffel diangkat sebagai Gezageber Ende, Van Suchtelen menjadi Gezageber Lio, dan Koufreur menjadi Gezageber mulai dari wilayah Nangapanda, Ngada, sampai Manggarai. Agar kegiatan pemerintahan penjajah lebih tertib, keamanan lebih terkontrol dan pemungutan pajak serta kerja rodi yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Ngada, dapat terlaksana dengan baik, Belanda membentuk suatu sistem pemerintahan baru yang sangat berbeda dengan sistem tradisional. Sebelumnya, masyarakat Ngada hidup berkelompok dalam Ulu Eko, Nua, dan Wu, yang bersifat otonom dan tidak ada struktur yang lebih tinggi di atasnya. Demi efektivitas penjajahan, dibentuklah struktur baru di atasnya yaitu Zelfbesturende Lensap, atau Lensap Bestur,
yang dipimpin oleh seorang Zelfbestuurder, atau raja yang diangkat oleh Belanda dari antara pemuka masyarakat setempat yang paling berpengaruh. Pada tahun 1912, di seluruh Flores terdapat 27 Lensapbestuur dan di wilayah Ngada terdapat 6 Lensapbestuur yaitu Lensapbestuur Ngada di bawah Jawatai, Nej di bawah Rogangole, Keo di bawah Muatunga, Riung di bawah Petorsila alias Puamimak, Tado di bawah Nagoti, dan Toring di bawah Jogo. Kemudian, pada tanggal 1 April tahun 1915, menurut Indische Stadsblad nomor 743, Afdeling Flores dibentuk dipimpin seorang asisten residen berkedudukan di ND, membawahi 7 Onder Afdeling, termasuk Onder Afdeling Ngada. Onder Afdeling Ngada dengan ibu kotanya Bajawa terdiri dari 4 Lensapbestuur yaitu Ngada dipimpin Jawatai, Nej dipimpin Rogangole, Keo dipimpin Muatunga dan Riung dipimpin Petorsila. Sedangkan Tado dan Toring yang sebelumnya berdiri sendiri, bergabung dengan Riung. Karena pada tahun-tahun 1916 sampai tahun 1917 terjadi perang Watuapi dipimpin Nipado, maka pengangkatan menjadi Bestuurder Raja melalui penandatanganan Korte Verklaring, perjanjian pendek, sebagai pernyataan takluk kepada kerajaan Belanda baru dapat dilakukan pada tanggal 28 November tahun 1917. Sebelum penandatanganan Korte Verklaring tersebut, Bestuurder Raja diangkat dengan keputusan pemerintah Government Besluit. Dalam struktur pemerintahan ketika itu, kawasan kota Bajawa termasuk dalam wilayah Haminte Ngadabawa dengan kepala Haminte atau kepala Mere yang pertama Wage Mawo yang kemudian diganti oleh Nono Ene. Wilayah Haminte Ngadabawa meliputi kawasan kota Bajawa dan kampung sekitarnya yaitu Bajawa, Bokua, Boseka, Bongiso, Boripo, Pigasina, Wakomenge, Wolowio, Beiposo, Likowali, Warusoba, Watujaji, Bowejo, Bosiko, Bejo, Bobou, Fui, Seso dan Boba. Setelah kemerdekaan, Nono Ene digantikan oleh Thomas Siu sebagai kepala Mere Ngadabawa melalui pemilihan langsung. Menjelang pembentukan daerah tingkat 2 Ngada, Thomas Siu diganti oleh Paulus Makujawa. Dari kemerdekaan Indonesia sampai terbentuknya Kabupaten Ngada tahun 1945 sampai tahun 1958 Sunting. Sampai kemerdekaan tahun 1945, kawasan kota Bajawa hanya terdiri dari kompleks gereja dan pastoran paroki MBC, lapangan, rumah jabatan controller, pesanggerahan, kantor controller, sekolah rakyat Bajawa, rumah sakit lama, pasar lama, kompleks pertokoan lama, rumah penjara, tangsi polisi dan sejumlah rumah dinas pegawai. Pemukiman penduduk berada di luar kawasan kota pada kampung-kampung. Perkembangan kawasan kota Bajawa terjadi setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950 berjalan sangat lambat. Keadaan negara Indonesia yang berada dalam masa perang kemerdekaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kota Bajawa. Hampir tidak ada perkembangan. Setelah pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan suasana perang berakhir, kota Bajawa mulai sedikit bertumbuh. Pada tanggal 5 Desember tahun 1953, para suster Karmel tak berkasut membuka biara di Bajawa. Mereka langsung menempati pintu masuk kota Bajawa. Kehadiran para suster Karmel tak berkasut dengan klausura agung di Bajawa, dengan doa dan keteladanan mereka, membawa nuansa yang khas bagi kota Bajawa dan perkembangan gereja Katolik di Bajawa dan sekitarnya. Dan pada tahun 1954, SRK Bajawa II, sekarang SDK Kisanata, didirikan. Bersamaan dengan itu, SRK Bajawa I, sekarang SDK Tanalodu, yang dibangun pada tahun 1912 berpindah lokasi ke tempat sekarang. Kedua sekolah tersebut akhirnya berdiri berdampingan, SRK Bajawa I untuk anak laki-laki dan SRK Bajawa II untuk anak perempuan.
Pada bulan Januari tahun 1955, Yayasan Vedapura yang berdiri di Ende membuka kantor cabang Vedapura di Bajawa. Yayasan ini menangani persekolahan Katolik untuk seluruh wilayah Ngada, Nagekeo dan Riung, dan menempati kantornya sampai sekarang di Jalan Sugio Pranoto, Bajawa. Selain Yayasan Vedapura, berdiri pula Yayasan Sanjaya yang mendirikan SMPK Sanjaya Bajawa pada tanggal 1 Agustus tahun 1955, sebagai SMP yang pertama untuk kota Bajawa dan menempati lokasi pada SMPNI Bajawa sekarang. Mengenai terpilihnya kota Bajawa menjadi ibu kota daerah tingkat 2 Ngada, H. Nainawa menuturkan bahwa pada mulanya Bajawa bersaing ketat dengan Boawai sebagai calon ibu kota daerah tingkat 2 Ngada yang akan dibentuk. Dalam suatu pertemuan pada awal tahun 1958 di rumah jabatan Bupati sekarang yang dipimpin oleh Don J. D. Da Silva yang ketika itu sebagai pejabat dari Provinsi Sunda Kecil, Frans Dapangole dan Emmanuel Lena sebagai utusan dari Swapraja Nagekeo mengusulkan Boawai sebagai ibu kota karena lebih berada di tengah. Sedangkan utusan dari Swapraja Ngada, A. J. Siwemole dan H. Nainawa serta Yan Jos Bota sebagai ketua Partai Katolik Ngada mengusulkan Bajawa sebagai ibu kota dengan pertimbangan sejarah yaitu bahwa Bajawa pernah menjadi ibu kota Onder Afdeling Ngada dan sudah tersedia rumah jabatan serta kantor-kantor peninggalan Onder Afdeling Ngada. Bajawa kemudian ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Ngada dengan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Juli tahun 1958, dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember tahun 1958.